Oke, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channel saya. Teman-teman. Ini saya dikasih burung perenjak. Saya kebetulan punya burung perenjak ini, cowok cewek. Saya mau berpendapat untuk teman-teman yang baru memelihara burung kecil, terutama pemakan serangga ya, bukan pemakan buah. Makanannya kecil-kecil sekali, burungnya kecil. Kita dekatin dulu. Dekatin dulu, seret. Nah, kelihatan burungnya. Oke. Nah, burung perawatannya gampang, simple, jelas hidup, tapi high maintenance. Artinya high maintenance itu ya maintenance perawatan untuk burung sendiri ini agak riwil. Dan burungnya juga sebenarnya gampang hidup, tapi makanannya agak riwil. Dia bisa disurin, tapi tetap harus EF. Jadi dikurin sama nggak dikurin sebenarnya sama aja ya. Walaupun dia dengan fur tetap dikasih EF, full EF. Beda sama burung-burung yang kayak gunting, murai batu, terus anis merah ya, makan serangga itu bentar itu bisa dikasih cangkir pagi aja, nanti siang pur gitu. Nah, siang nggak bisa, walaupun siang dia makan pur, metabolisme atau secara biologisnya burung ini memang harus makan serangga. Jadi dia dikasih serangga berapa aja, ular berapa aja, itu nggak kayak burung-burung yang biasanya dirawat-rawat itu teman-teman. Dia nggak bodol, nggak apa ya, memang makanannya. Jadi dia setiap menit memang harus makan ular, karena sistem metabolisme tubuhnya. Terus ya mungkin jenis burungnya ya, biasanya itu yang segmentan untuk perenjak, jiblek, terus burung-burung semak itu makan serangga semuanya itu high maintenance. Terus ada lagi yang pemakan nektar atau cairan sama buah-buah manis itu kayak kolibri, terus kemade gitu ya, yang kayak makan cairan bunga, terus buah-buah benalu yang burungnya mini itu ya, itu juga high maintenance. Jadi harus ada, walaupun mau makan fur halus, mau makan apa, harus ada nektar. Cuman pelengkap aja biar dia mau makan fur. Jadi ketika kita kerja, seandainya durasi 1-2 jam itu ular habis, dia masih bisa makan fur. Misalnya alternatif jagan, banyak orang jaga buat jaga. Ini burungnya saya rawat 2 minggu, sekitar 2 minggu, jalan 3 minggu ini ya guys. Tadinya ngeruji, benar ngeruji, tapi di 3 minggu pertama ini dia sudah mulai adaptasi ya, karena tidak saya kodong apanya. Tapi nanti kalau malam makan saya berlakukan kodong mulai hari ini. Soalnya untuk yang kemadi, untuk yang opiol itu sudah saya kodong kalau malam.
jadi biar tidurnya nggak tidur ayam. Makanya biasanya burung itu kalau tempatnya ada lampu terang otomatis kan ada suara dikit melek, ada orang jalan melek, kita udah tidur biar nggak terganggu istirahatnya. Yang kedua biar nggak terganggu cahayanya. Terus yang ketiga biar kalau pagi dia full fit. Ini saya kasih ular kecil-kecil, ular kandang. Orang bilang ular kandang. Makanannya cuma ular kandang guys. Jadi kasih ular kandang doang nggak apa-apa. Dicampur di furnya juga nggak apa-apa. Terus buat ularnya biar nggak gampang mati, kalian juga kasih makan ya. Bisa foodnya juga dikasih makan. Kita ambilkan sebentar ular-ular. Baru kita pilih. Soalnya kalau ular kandang ini beda sama ular Hongkong ya teman-teman. Ular kandang ini siklus metamorfosisnya itu lebih cepat, jadi lebih gampang, lebih cepat mati juga. Dia kering mati, nanti umur berapa kering mati. Ya mungkin karena ternakan ya, harusnya dia kalau kering berubah jadi serangga, kalau terakhir berubah jadi serangga baru mati ya, habis betelor baru mati. Tapi karena ini mungkin buat EF, jadi kadang-kadang diocok-ocok, dibersihkan, diocok-ocok, jadi kering kayak gini, kering, jadi kayak melungker mati terus kering. Kalau yang kering keras biasanya saya buang, tapi kalau yang cuma baru melungker tapi masih ada gerak-gerak, burungnya mau. Cuman burung ini kadang ya kalau di luar mungkin di liar mungkin ya kan belalang apa gitu ya, belang hijau gitu, kalau yang kecil-kecil dia suka guys. Kalau saya nemu belalang di rumput taman atau apa itu dia suka. Tapi kalau untuk ular kan ini ternak, terus saya juga tidak menjumpai si ular ini di liar ya, jarang ya di liar. Ini kan kayak ular kayu gitu ya guys sebenarnya ya, ular-ular kayak apa ya kalau bilang orang, semi uret, kayak ular kayu kasia atau kayak kayu busuk gitu ya. Pasti ada ya hewan ini, soalnya dia kayak wangwung, kayak serangga, kayak wawung itu tempatnya di kayu-kayu busuk atau lapuk gitu, buat bertelur. Kayak yang ada yang mati saya buang, yang dibuang. Jadi burung ini menurut saya, kalau teman-teman belum pernah merawat burung serangga yang tipe kecil-kecil, mau burung apa ya, burung kebon, benjak, geblek, kolibri yang kecil-kecil ya, mati itu masih gampang, dia mau buah ya. Terus apa namanya, burung emaknya itu ya, kalau bisa, kalau kalian sibuk misalnya kayak saya berangkat pagi jam 7, setengah 8, pulang jam 5, kadang maghrib gitu ya. Kalau untuk hari-hari biasa, kecuali hari Minggu saya libur, pulang ini ambil jatah libur. Nah, itu nggak bisa menikmati atau melihat mereka pada siang hari ya, biasanya bisa cuma ngasih makan, ketemu sore udah
pada mau tidur kayak gitu. Paling yang bisa buat mainan saya cuma Sri Gunting, Kepodang, yang masih bisa nemani kayak gitu. Kecil-kecil dia jam 5 lah, jam 5 itu udah menggembungkan diri, mengeluarkan mantel untuk tidur. Jadi begitu saya mantenin sebenarnya dia udah jamnya tidur, tapi mereka tetap menunggu dikasih makan juga untuk yang sore. Jadi kalau bisa ya jangan dulu, nanti kalau latihan ya pleci opiot yang gampang. Latihan gacorin dulu, mau sering berbunyi dulu, sistemnya sama, tapi kan mereka mau buah, nanti baru teman-teman sudah yang buah sudah berhasil baru yang serangga. Jadi semacam burung serangga itu semacam memelihara burung level 2 atau 3 gitu guys, tingkat kesulitannya. Kalau terlihat nampak seperti tidak sulit, hanya dikasih ini aja udah makan, udah gitu-gitu aja. Tapi sekali telat dia bisa gembung atau bisa mati guys. Telat sehari aja udah gembung dia guys, menurut saya ya. Udah gembung, udah kayak burung ungkris-ungkrisan, kayak burung sakit kurang nutrisi ya, gembung kayak burung sakit gitu guys. Nah ini kasihin lagi sembuh ya. Jadi memang makanannya kayak gitu ya, siklusnya makannya cepat, sering dikit tapi sering. Jadi nggak kayak burung-burung Sri Gunting pentet apa yang dikasih langsung dihabisin, nanti badannya panas, kekenyangan, bodol ya itu enggak. Dia nggak bisa bodol guys. Kalau bukan siklusnya memang ganti bulu, dia nggak bodol. Ganti bulu pun dia nyulam, tidak sebodol kalau burung-burung yang buat lomba-lomba kayak meraih batu gitu guys. Jadi kita enaknya nggak usah ngukur EF, jadi langsung biuk gitu aja ya, nggak mungkin dia langsung habiskan satu gitu. Jadi aman ya guys, burung ini amannya di situ ya, nggak bodol. Kasih EF berapa aja tenang, nggak kelebihan, nggak kekurangan, sama dikasih lebih. Terus kalau soal ngukur, memang untuk ngukurnya itu sulit ya, dia burung semi ini. Kalau suruh ngukur total kayaknya nggak bisa, full kur total itu nggak bisa. Kalau burung buah masih bisa guys, habis buahnya seminggu gitu nggak apa-apa dia ngepur, yang penting ada air minum, ada apa gitu, paling nanti tinggal dikasih gula bubuk di purnya gitu biar agak ada energi instan ya, ibaratnya kalau gula ya, kalau buat burung energi instan, jadi yang cepat terserap oleh tubuh mereka. Ini purnya juga campuran guys, ada tepung jangkrik, tepung abang, tepung kroto, ini model-model Shopee, made in Shopee ya. Tapi tentu beli yang pabrikan ya, jangan yang ajikan kalau bisa ya. Bagaimanapun ya pabrikan tetap diukur, walaupun nanti kita oplos sendiri, tapi kan kualitasnya lebih terukur karena ada standar uji lab dan lain-lain sebagainya untuk membuat sebuah pakan untuk hewan ya, ternak atau kicauan atau peliharaan. Kita masukkan belum jadi satu dipur seperti ini, udek. Kalau kemarin sebelum dia mau ngicipin purnya ini, ibaratnya kayaknya belum ada purnya itu, ini tak guntingin guys. Jadi digunting, udah kasih gunting sampai kecil-kecil itu, dia diaduk pakai pur kering gitu. Purnya kering aja ya, jangan pur basah ya, gampang basi ya pur basah. Nah itu nanti dibaluri pur gitu, terus saya kasihkan. Soalnya kadang dia tuh aneh, kalau diliar belalang, ular apa mau dipatuk, ditelan, kalau lihat kayak gini tuh gak udah tercepit paruhnya kayak gini, ularnya masih krogel dia tuh kayak geli, terus dilempar gitu ya. Jadi kalau ularnya hidup tuh kayak ada unsur anehnya menurut dia mungkin ya, tidak seperti itu. Tapi kalau udah biasa ya langsung ditelan.
tapi utamakan ular kandang. Kalau dia soalnya paruhnya kecil ya. Sebenarnya saya pernah melihat dia itu makan ini tuh kolu apa, bisa tertelan ini. Karena kalau dilihat kan ular kan pasti ular Hongkong ini kan, nggak ada ular yang kecil-kecil, jarang ya. Tapi bisa tertelan, cuman karena ini ular apa ya, ular peliharaan, ular dederan, ular ternakan gitu ya, dikelola untuk makanan burung tadi, tidak ada di liar juga. Jadi ya mungkin dia yang menyesuaikan, kalau lapar banget mungkin ya ditelan. Cuman untuk proses pengapuran, misalnya yang di semipur yang ini nggak bisa pur total, tak jamin sulit. Burung-burung kecil ya bukan nggak bisa, tapi bukan peruntukannya hebatnya. Memang dia harus makan EF terus, nggak bisa EF di setting itu, nggak bisa kasih ular 5 itu nanti sore kita peloncat 5 cepat mati dia guys, malah stroke dini. Kalau burung-burung lain kan yang jajan besar-besar itu kan kalau di EF full malah cepat stroke, kalau dia enggak malah, kalau nggak di EF malah stroke, balikannya guys. Nyumet rokok dulu, ngopi dulu. Kalau untuk burung kecil itu yang bagus malah yang aktif ini guys, bukan yang terlalu lulut terus pelenggang gitu. Justru dia gini, yang penting nggak ngeruji ya, dia lompat-lompat tapi nggak ngeruji. Nah ini kan nggak takut guys, emang karakternya kayak gitu, lompat karena dia hidup di ranting-ranting kecil, semak-semak, belusuan gitu. Purnya apa mas? Saya bingung kemarin, kasih leopard kurang piye, kasih apa SKM kurang piye, kasih pur lele biar cepat. Ya memang ada yang pakai pur lele ya, tapi bukan peruntukannya ya, nggak masalah, yang penting dia mengepur, tapi susah juga, harus dicampurin SKM lah, campurin leopard lah. Saya agak anyel gitu, pur lele itu terlalu amis. Jadi mungkin kalau yang burungnya belum terbiasa itu baunya kayak serangga apa ya, serangga basi gitu ya guys ya, mungkin menurut saya ya, jadi kurang greget gitu makanya. Nah, ini saya pakai pur apa namanya, pur ikan hias takari. Saya pakai pur takari, blender, terus ada juga yang sebagian buat kasaran. Untuk yang lain itu saya gerus gitu doang, yang penting purnya itu bukan halus ya, tadi pur kan bulat kecil pecah, pur yang penting purnya pecah gitu. Terus nanti penyesuaiannya lama dikasih aja pur butiran itu. Nanti saya campur yaitu berapa bubuk, nanti bisa cari di online ya. Saya biasa beli di Shopee sih, mungkin Shopee nggak ngender, tapi saya beli di Shopee. Pabrikan ya agak mahal dikit, tapi kan tidak, misalnya harganya 30.000 50.000, tapi purnya itu bisa untuk lama ya, bisa untuk 2 bulan 20 bulan juga. Soalnya makanya cuman ditambahkan di pur ini ada SKM nya dikit sisa, tapi ini saya campur gula bubuk sama pur takari, ada SKM nya 1 saset sisaan itu. Terus ini yang kasar, ini tipe kasar, ini tipe halus, ini tipe kasar, beda ya. Nah, ini yang kalau kasar gini untuk yang agak gede-gede. Kalau pleci kadang ada yang suka yang halus, suka yang kasar kayak gini, tapi kebanyakan kalau ukuran pleci udah suka kasar bisa guys. Kalau untuk kemade, terus kolibri, burung atau apa ya, penjak, terus ciblek, itu biasanya dia ada yang suka kasar, ada yang suka halus. Kalau halus itu yang penting fungsinya ya, kalau halus itu untuk fase pengapuran bagus, kalau kasar
Nanti kalau dia udah ngebur nanti dicampur kasar dibanyakin kasarnya dia mau kasar. Kalau untuk fur halus itu kelemahannya nanti dia juga fur halus kurungannya gampang kotor karena dia pasti lelet habis makan dileletin ke pangkringan, dileletin ke roji atau ke apa gitu. Terus debu dari balat ini kan lengket gitu ya, biasa. Nanti kita pakai sikat gigi kalau pas bersihin terus sisi ya. Kalau ini lebih bersih karena dia pasti ambil satu-satu ya. Ini mix, ini saya mix sama Nutrifood ya. Jadi pelet apa ya, pelet istilahnya pelet aromanya buah-buah jadi kayak pisang, ada apel, ada apa bau wangi-wangi. Sebenarnya nggak bau wangi ya, baunya itu natural tapi kayak ada wangi-wangi buah keringnya gitu. Ini saya mix, ini juga takari tapi saya mix. Namanya Nutrifood. Jadi bentuknya juga Nutrifood itu pecah-pecah kayak gini, enggak bentuk pelet burung atau bulat atau apa, pecah-pecah, bentuknya runcah. Terus kecil-kecil juga biasanya untuk harian burung bersih, burung bersih, pior, burung kecil apa gitu, sekelas bersih, biasanya burung buah makannya gitu. Memang agak mahal ya, 175 gram atau 100 gram itu sekitar 10 sampai 15.000 lah harganya di online, tergantung mereknya rekan lihat. Tapi ada juga yang 35-50.000 yang pabrikan, tapi gramaturnya biasanya lebih banyak, 200 sampai 250 gram. Cuman memang barangnya pabrikan ori, pabrikan PT, bukan CV, bukan personalnya, bukan racikan personal. Yang tentunya kalau pabrikan kan juga, walaupun nanti kita campur antara pabrikan dan pabrikan untuk penyesuaian protein bla 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 dan sebagainya. Kalau yang mas buru itu kan punya setelan sendiri ya. Kalau saya kan cuma buat rumahan harian, jadi ya yang penting burungnya suka, nanti cocok dan kita aja. Nanti tinggal dinaikin apanya itu nanti diperhatikan. Kalau kelebihan tuh burungnya jadi terlalu aktif atau malah nggak bunyi atau apa. Tapi ya bagi saya yang penting burungnya doyan makan dulu, berarti dia pas. Namanya juga peliharaan, yang penting mau makan dulu, suka makanannya. Itu udah senang, masalah bunyinya gimana itu urusan belakangan ya. Yang pasti bunyi, pasti bunyi. Ini gacornya susah banget, pasti bunyi, pasti gacor. Itu mungkin makanannya dia kurang suka atau kurang pas, atau udah suka tapi kualitas dari pakannya, proteinnya atau karbohidratnya kebanyakan atau kurang protein kayak gitu. Nah, tinggal ditambahin EF atau apa gitu kan sudah ketemu. Oh dia gacornya di 5 ulat mongkong, di 5 jangkrik. Oh dia gacornya di 10 jangkrik. Kayak di gunting saya ini gacornya di 8 minimal. Kalau 5 dia masih kurang, tapi di 8 maksimal 10. Diturunin nggak beda, dikasih 5 atau 4 itu beda. Tapi ya tidak terjadi apa-apa, memang mungkin siklus tubuhnya kayak gitu. Tapi nanti kalau udah ada tanda-tanda bulu halusnya ada yang lepas seperti kurungan gitu, baru dikurangi. Soalnya kan ada fase stability ya. Jadi memang kalau teman-teman yang punya burung lomba itu ya minimal banyak meraih batu ya 2-3 ekor. Jadi pas fase yang satu pas fase ini nanti kalau digantangkan nanti berbahaya untuk mental atau kurang power atau apa, karena dia ada masa-masa metabolisme tubuh tertentu. Pakai burung satunya. Ini burungnya ada 9 ya, sebenarnya kurang 1 lah. Batik batu ya. Nanti udah 10 stop sudah, karena centelannya cuma ada 10. Untuk perawat makanan ini biayanya ya enggak rendah, itu beli makanan pabrikan atau apa yang pakai saset 50 gram yang paket, ada tepung lapang, tepung belalang, tepung udah lembut ya, proto
tepung Hongkong. Nah, itu nanti tinggal diracik 1:1 terus dicampur gitu, putih-putih gitu ya. Nanti terus dicampur ke ulet kandangnya itu. Saset kecil-kecil itu beli paket tuh buat 2 bulan aja nggak habis, soalnya dia kurnya juga tidak seboros burung-burung buah ya, tidak seboros yang kita kira ternyata, tapi memang boros ya. Seminggu sekali beli. Kalau cuma burung 1-2 sepasang gini ya bisa 2 minggu sekali. Paling beli ular kandang atau ular itu 1 on itu Rp6.000 sampai Rp8.000 ya, tergantung lokasi. Itu udah bisa buat 2 minggu guys. Soalnya kira-kira paling sehari itu dia sekitar cepuk ini aja sisa. Jadi nanti burung itu baru pertama melihara itu biasanya secepuk sehari habis. Nanti dia udah terbiasa, udah mulai jinak, udah mulai adaptasi itu paling setengah cepuk gitu sehari, tapi menurun. Jadi dia menurun sendiri. Nah, ini kalau segini ini ya, kalau untuk serata garis yang bawah ini ya sekitar 60-an ekor ada lah kalau ular kecil-kecil ya. Jadi kita nggak bisa kita tangkap ya, kira-kira segitu lah. Karena cukup kecil ya, cukup 2,5 cm apa berapa ya, cukup ekstra ya, cukup kecil ya buat peleci biasanya. Malah baru peleci guys kalau dia udah ngepur sama burung-burung serangga, karena yang peleci kan burung buah lebih gampang ngepur ya. Si gunting aja ini terkenal susah aja, seminggu ngepur guys. Ya, cuma saya campurin aja airnya, tapi saya kasih air terus karena dia memang makan serangga kelas berat termasuk. Tapi sekarang orang udah ngepur dia, tapi lebih berat ini guys, lebih berat burung-burung kayak gini, lebih berat kayak gini. Makanya nih kita harus milih ular kecil-kecil ya, anaknya di situ. Tapi sebenarnya gampang, cuma tinggal dikasih ular selesai hidup gitu guys. Yo, ini anak cewek, ada ringnya guys. Yang cowok belum saya kasih ring. Yang cowok di sana. Belum mau bunyi karena saya memang tidak fokus pada bunyinya. Saya fokus pada hidup. Nah, nanti bunyinya gimana? Udah hidup kan, nanti setting bunyi. Gimana ya kan? Oke. Jadi sekian dulu ya pengertiannya. Mungkin ada obrolan lain, masukan apa bisa ditulis di komentar nanti sama teman-teman semua. Yang penting burung berenjak itu maintenance-nya gampang, tapi tergolong high maintenance karena burung pemakan serangga kelas berat kayak itu badannya kecil. Burung serangga kelas berat meskipun badannya kecil, punya di situ. Jadi dia harus ada serangga setiap menit, setiap jam. Nggak bisa disetting pagi tok kasih berapa, itu nggak bisa, mati dia. Dikepung lama-lama kurang asupan mati. Walaupun bisa ngepur ya. Jadi semua burung bisa ngepur, cuman kembali ke karakter atau jenis burungnya ya. Memang dia burungnya high maintenance, setiap ketika harus makan manis-manisan, maka ya harus dikasih nektar, harus dikasih apa ular. Oke, sekian dulu ya. Nah, tengah. Jadi dia lompat-lompat itu memang aktif gini kan. Kalau nggak lompat malah nggak aktif. Yang penting nggak nabrak. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Salam jumpa kembali dengan burung yang berbeda atau dia perawatan harian. Terima kasih. Salam jumpa.